Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Pak Budi selaku Kepala SMP Negeri 2 Gombong atas kesempatan atau waktunya untuk saya wawancarai dari kesibukan-kesibukan Anda. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengelolaan sekolah, khususnya pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dirasa dilematis Yeah. antara A dan B itu sama-sama mungkin saling terkait dan sama benarnya. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira selama Pak Budi jadi kepala sekolah, kasus apa yang dirasa dilematis dan bagaimana caranya mengidentifikasi kasus tersebut? Ya, terima kasih Pak Teguh sudah mempercayai saya untuk sebagai bahan untuk wawancara pada kesempatan hari ini. Sebetulnya kasus yang dilematis itu banyak, ya, jadi bisa dikategorikan dari kasus yang terkait dengan guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, juga peserta didik. Tetapi yang kasus dilematis yang paling banyak itu memang pada kasus peserta didik. Jadi kadang-kadang di situ banyak sekali kasus-kasus yang dilematis. Contoh gampangnya saja ya, karena sekolah sekarang ini sudah tidak ada sekolah unggulan, sekolahnya sekolah zonasi semua, sehingga SMP Negeri 2 Gombong yang dulunya menjadi sekolahan favorit untuk warga Gombong setelah zonasi itu, maka siswanya ya sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Artinya tidak anak-anak yang masuk ke SMP 2 Gombong bukan anak yang pinter saja. Jadi kemampuannya ya sama dengan sekolah yang lain. Nah, disitulah muncul kemudian istilahnya yang dilematis terkait dengan siswa. Karena otomatis yang masuk ke SMP 2 Gombong ya anak-anak yang katakanlah karakternya kurang berkarakter, kurang tertib, kurang disiplin. Nah, disitulah muncul dilema yang banyak sekali. Kalau diidentifikasi ya dari pelanggaran kedisiplinan, pelanggaran ketertiban dan sebagainya. Itu kasus-kasus dilematis yang pernah kami alami khususnya untuk peserta didik. Ya, baiklah Pak Budi, ini sangat menarik ya, efek dari sistem zonasi yang mungkin berakibat ke semua sekolah, baik yang sekolah tataran dulu itu dianggap favorit, Ya. ataupun sekolah yang di bawahnya. Dan kasus-kasus itu tentu saja dalam praktek di lapangan atau di sekolah terkait dengan murid. Nah, ini contoh misalkan pelanggaran yang Pak Budi tadi sampaikan, mungkin dulu waktu belum model zonasi itu minim pelanggaran-pelanggaran di sekolah yang kategorinya dulu favorit. Ya. Sekarang ternyata sudah mulai bertambah itu. Efeknya seperti itu. Nah, bagaimana caranya Pak Budi untuk mengambil satu keputusan terhadap satu kasus pelanggaran misalkan di sekolah? Misalkan salah satu contoh misalnya pelanggaran apa gitu. Ya. Contoh yang paling up to date ya belum lama ini kita jumpai lah. Jadi anak yang sudah beberapa hari tidak masuk. Nah, jadi bisa sudah melebihi batas kewajaran tidak masuknya lah. Karena pada saat penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan
Itu kan di sana dicantumkan terkait dengan kriteria anak naik kelas, anak lulus. Kemudian salah satu kriterianya adalah minimal kehadiran itu adalah 90%. 90%. Artinya yang tidak hadirnya hanya 10%. Nah, ini terkadang kita atau kasus yang kita jumpai paling akhir ini adalah itu. Ada anak yang karena sesuatu hal itu tidak masuknya lebih dari 10%. Walaupun ya lebihnya tidak begitu banyak. Sehingga nah, untuk mengatasi itu ya kita harus mencari tahu lebih detail kenapa dia tidak masuk. Apakah tidak masuknya karena keinginan siswa itu sendiri atau ada penyebab lain. Nah, kita yang penting adalah mencari akar masalahnya. Ya, jadi akar masalahnya kenapa anak itu tidak masuk. Nah, itu baru kita memutuskan untuk apa langkah selanjutnya bagaimana. Baiklah Pak Budi, itu termasuk tadi sudah disebutkan lebih jauh ya, sampai ke prosedurnya, tidak sembarangan untuk menilai bahwa anak tersebut itu melanggar khususnya dalam kehadiran. Ya. Nah, yang selama ini efektif atau yang selama ini paling efektif dianggap oleh Pak Budi sendiri dalam pengambilan keputusan itu, yang termasuk dalam kategori dilema itu bagaimana Pak Budi? Ya. Saya dalam mengambil keputusan itu, saya libatkan beberapa pihak. Satu, wali kelas, kemudian guru BK, kemudian yang ketiga orang tua. Nah, dari ketiga unsur itu, wali kelas, guru BK, dan orang tua itu saya kumpulkan biasanya. Kemudian saya ketemukan bareng, mencari akar masalahnya. Nah, sehingga setelah akar masalahnya ketemu, maka disitulah nanti kita akan mengambil keputusan. Okay. Baiklah, itu berarti diperlukan terciptanya komunikasi antara unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut. Nah, tentunya dalam mengkomunikasikan dari unsur-unsur tersebut ada tantangan yang mungkin Pak Budi alami itu. Ya, banyak tantangannya. Tantangannya khususnya yang dari orang tua. Kadang-kadang orang tua itu tidak percaya kalau anaknya itu tidak masuk ke sekolah, karena kadang-kadang anak itu dari rumah pamit, pakai seragam, setiap hari minta uang saku, nah tapi ternyata tidak sampai sekolah. Nah, jadi di rumah anak kelihatan baik, tapi ternyata di sekolah itu seperti itu, anak tidak masuk sampai sekian hari. Nah, kemudian yaitu tadi komunikasi antara orang tua dengan sekolah itu yang kemudian kita tingkatkan, sehingga lama-kelamaan kasus-kasus seperti itu insya Allah sudah berkurang, tidak seperti dulu. Ya, itu Pak Budi berarti ada semacam hal-hal yang menjadikan agak terhambat gitu ya. Ya. Nah, kalau dilihat dari segi faktor yang mempermudah untuk pengambilan keputusan terhadap masalah tersebut adalah itu apa? Faktor yang mempermudah itu ya faktor dari orang tua. Kalau orang tuanya istilahnya perhatian kepada anak, itu biasanya mudah diselesaikan. Ya. Jadi, dan juga wali kelas dan guru BK yang komunikasinya bagus dengan orang tua itu akan mempermudah kasus ini. Jadi kalau guru BK dan wali kelas punya keahlian untuk istilahnya mengarahkan anak, kemudian menyatukan pendapat antara anak dengan orang tua, sehingga orang tua menjadi percaya kepada sekolah. Nah, jadi itu saya anggap sebagai faktor yang mempermudah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari segi timing dalam penyelesaian masalah itu untuk mengambil keputusan, nah di situ ada penjadwalan atau insidental Pak Budi?
Ya, mungkin punya jadwal kalau ini. itu kasus itu kan datangnya tidak bisa kita prediksi ya. Ya, Jadi ya, kalau ada kasus, nah memang kita baru melangkah. ya, Jadi ya, cuman kan bisa kita antisipasi dari kehadiran siswa ya. contohnya. Jadi kehadiran siswa kan bisa kita pantau. Ketika ada anak yang sekian hari tidak masuk, nah ini memang kami sampaikan di pembinaan guru dan wali kelas. Ketika anak 3 hari tidak masuk, ini harus tahu wali kelas. Jangan sampai wali kelas kok tidak tahu. Anak sudah 3 hari tidak masuk. Nah ini sebagai langkah, misalnya langkah antisipasinya itu. Oke. Tetapi ya itu tadi, kalau penanganan kasusnya ketika Ada kasus. sudah ada kasus. Gitu. Ya, baiklah Pak Budi. Dari apa yang Anda sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan terhadap satu kasus yang dilematis, untuk kasus ini tadi tentang efek dari zonasi, kebijakan zonasi untuk sekolah yang berakibat untuk anak-anak mungkin lebih beda dari yang sebelumnya, apalagi dibandingkan dengan dulu sekolah yang favorit, sekarang jadi terlalu banyak pelanggaran untuk anak. Nah, saya garis bawahi ini bahwa ternyata komunikasi dan sinergisitas antara sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat itu perlu dibangun dengan baik ya, sehingga ketika dalam pengambilan keputusan akan menjadikan lebih mudah dan bisa diambil dengan cara yang paling tidak di situ mengandung nilai-nilai kebajikan, kemudian berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Pak Budi atas apa yang disampaikan, atas waktunya, kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.